Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Reningsi Purbawati MPD, Guru Bahasa Indonesia, SMA Negeri 5 Depok. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi lanjutan, yaitu materi analisis isi dan kebahasaan novel, baik novel sejarah maupun novel fiksi pada umumnya. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur pembangun novel dan unsur-unsur kebahasaan novel. Unsur-unsur pembangun novel, seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsiknya adalah tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, alur, dan plot. Tema merupakan payung besar topik sebuah novel. Kemudian amanat merupakan nilai positif yang disampaikan oleh penulis melalui karya novelnya. Kemudian kalau kita bicara latar merupakan latar sejarah yang di dalamnya terdapat ada latar waktu, latar tempat, latar suasana. Sedangkan tokoh dan penokohan ini merupakan dua hal yang bisa dikatakan menyatu. Kalau tokoh adalah nama orang yang ada dalam kisah tersebut, sedang penokohannya adalah karakter atau sifat dari tokoh yang ada dalam novel yang kita baca. Contohnya apabila kita membaca sebuah novel, katakanlah judulnya adalah Ronggeng Dukuh Paruk karya Matahari, maka salah satu tokoh yang ada di sana adalah tokoh yang bernama Serintil. Kemudian penokohannya disebutkan bahwa Serintil itu merupakan seorang penari yang cantik, kemudian baik hati, dan lain sebagainya. Itu merupakan penokohan. Jadi karakteristik dari tokoh yang ada dalam novel yang kita baca. Kemudian selanjutnya ada sudut pandang dan alur atau plot. Unsur-unsur ekstrinsik sebuah karya atau sebuah novel itu salah satunya dipengaruhi oleh unsur ekstrinsik biografi pengarang. Biografi pengarang ini meliputi jenis kelamin dari pengarangnya, misalnya laki-laki atau perempuan. Kenapa? Karena gaya yang disampaikan oleh seorang penulis, misalnya dia berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, keduanya akan berbeda. Itu akan mempengaruhi secara tidak langsung dalam karya-karya yang dibuatnya. Kemudian unsur-unsur ekstrinsik, ini unsur pembangun karya sastra dari luar, yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai ini maksudnya adalah nilai moral, nilai-nilai kebaikan yang berlaku pada kelompok masyarakat di mana penulis tinggal atau menulis kisah tersebut. Kemudian situasi dan kondisi ini berkenaan dengan situasi, kondisi ekonomi, sosial, budaya saat novel atau karya tersebut lahir. Selanjutnya, unsur kebahasaan. Dalam sebuah novel, kita sering menemukan ada gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan atau disebut juga dengan repetisi, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pertentangan, dan juga gaya bahasa penegasan. Dalam sebuah novel, biasanya syarat sekali dengan gaya bahasa yang dipakai oleh penulisnya untuk mengungkapkan rasa secara lebih detail lagi. Kemudian apabila kita sudah belajar tentang novel, unsur-unsurnya, maka kita akan melanjutkan materinya ke merancang novel atau novelet. Kemudian langkah-langkahnya untuk merancang sebuah novel adalah yang pertama kita menentukan tokoh dalam novel.
kita tentukan dulu tokoh utamanya, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian profesinya sebagai apa. Kalau dia seorang perempuan misalnya, dia punya profesi atau tidak, misalnya seorang guru atau seorang ibu rumah tangga atau seorang polisi atau abdi negara atau apapun. Kita tentukan dulu tokohnya. Kemudian mengurutkan alur cerita berdasarkan urutan peristiwa sesuai dengan waktu dan tempat kejadian. Yang ini maksudnya kita menentukan kita berdiri di mana untuk memulai sebuah cerita yang akan kita sampaikan dalam novel tersebut. Apakah dari tokoh utama sejak muda, sejak lahir, atau bahkan mungkin sebelum tokoh utama lahir, jadi kehidupan orang tua dari tokoh tersebut. Selanjutnya, mengembangkan ide-ide cerita yang sudah diidentifikasi. Jadi, kalau kita mau membuat novel, maka kita akan mencari ide dalam otak kita, dalam benak kita, kemudian kita tuliskan, kita kumpulkan, setelah itu kita identifikasi mana yang kiranya akan kita tulis duluan, kemudian ide-idenya mana yang bersamaan atau saling mendukung, mana yang bertentangan, maka kita bisa identifikasi dengan penceritaan yang menarik. Kemudian yang D, memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasaan dalam penyusunan novel. Sudah tentu kita akan memperhatikan keterkaitan isi dengan kebahasaan. Jadi kebahasaan yang kita pakai itu sangat menentukan isi menarik atau tidak menariknya sebuah novel yang kita buat. Dan yang terakhir, kita memberikan judul yang menarik pada novel kita. Walaupun ada kalanya seorang novelis itu membuat judul di awal, tetapi jarang sekali. Jadi yang pertama muncul bukan judul, tetapi topik atau tema. Tema, kemudian mau menulis tentang apa, genrenya. Setelah itu selesai semuanya ditulis, baru novelis membuat sebuah judul yang menarik. Demikian materi dari saya tentang novel dan unsur-unsurnya. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.